Haleluya, shalom, semuanya shalom. Shalom, puji Tuhan nih, hari ini kita ada di gereja ini untuk ibadah yang kedua jam 13. Tadi kalau ibadah yang pertama jam 10 pagi, puji Tuhan. Nah, sedikit pengumuman nanti akan diingatkan lagi nanti hari Kamis kita akan ada ibadah gabungan hari kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi ya. Di tempat ini nanti dari Jakarta Barat akan join juga bersama dengan kita. Mari kita akan mulai ibadah pada siang hari ini. Kita berdoa, tundukkan kepala kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah jam 13. Tuhan kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mau beribadah. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami Tuhan satu persatu. Dan kami percaya Tuhan rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami sangat haus dan rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan kami mau siap Tuhan, kami buka mata hati dan pikiran kami. Kami siap mengikuti rangkaian ibadah, setiap doa, pujian, penyembahan. Dan ada firman Tuhan dan ada pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan firman pada siang hari ini. Kami mau Tuhan, kami mau mendengarkan dan kami mau taat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan Kau mengetahui di antara kami saat ini mungkin sedang mengalami sakit, penyakit, ada masalah ataupun hal apapun. Tuhan kami percaya Tuhan mulai pulihkan Tuhan, mulai sehatkan Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Dan Tuhan kembalikan kami Tuhan. Buat orang-orang yang kami cintai, yang sedang kami doakan, kami percaya Tuhan. Tuhan tangan-Mu menjamah Tuhan untuk orang-orang tersebut yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan berkati juga untuk setiap pelayan-pelayan yang melayani pada siang hari ini Tuhan. Untuk para aser multimedia, untuk WL, untuk singers, untuk pemain musik. Dan siapapun Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, terdoa buat jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan tambah-tambah dan penuhkan Tuhan. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memulai ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini semuanya ada karena kasih Tuhan, boleh katakan amin. Oleh sebab itu mari kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau nikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Bila Tuhan boleh melawat setiap hati kami, setiap hidup kami melalui setiap pujian dan penyembahan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau naikkan syukur kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya,
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, sebab tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi nikmati hadirat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sebab tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Yesus, mari Bapak Ibu Saudara nyatakan. Hanya Engkau Allah di, ya Tuhan, sebab ada yang lain di hidup kami selain Engkau Tuhan. Semua bergoncang Tuhan.
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita mau sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi rasakan hadirat Tuhan, lebih lagi rasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami tinggikan kami naikkan sembah kami. We worship you Lord Jesus. We praise you Lord. Mari datang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bawa setiap doamu, bawa setiap pergumulanmu nih Tuhan. Sebab Tuhan akan menyatakan dalam hidupmu. Lawatan Tuhan terjadi. Amin, amin, amin. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Lawat hati kami Bapa. Oh Ramaya Saka, Rama Ramaya Sherebe. Oh Ramaya Sherebe, Ramaya Sherebe. Kami nikmati hadirat-Mu. Lagi lagi Bapak Ibu Saudara, nikmati kebaikan Tuhan, nikmati kasih Tuhan dalam hidupmu. Nikmati Bapak Ibu Saudara. Sherebe Maraka, Ramaya Sherebe. Terima kasih Tuhan, karena lawatan-Mu terjadi dalam tempat ini Tuhan. Boleh melawat setiap kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga menikmati kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang membawa setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Sebab nama di atas segala nama adalah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan hidupku, sebab tiada yang lain.
Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lagi nyatakan, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi nyatakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hati nyatakan Bapak Ibu Saudara, bagi Dia segala puji. Amin. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, dan dengan segenap hati kami Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau bersorak-sorai, bersuka cita memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita buat Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Seberapapun kita yang ada di tempat ini, kita mau tetap bersuka cita buat Tuhan, amin. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Bersama-sama bersuka buat Tuhan, haleluya. Lebih lagi beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Mari bersama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satu
Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan bersama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Lebih lagi kita bersuka cita buat Tuhan. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi saudara, kami datang bawa pujian, come on, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tangan sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara bersuka cita hari ini, boleh lambaikan tangannya, bersorak bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bersama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Sambil angkat tangannya saudara. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sama-sama, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria bagi Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, pujinya. Gloria. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan saudara. Boleh beri kemuliaan yang termulia buat Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka. Come on. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian kita saudara. Haleluya. Mari bersama-sama. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Mari bersama-sama. Oh, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa
kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sambil tepuk tangan saudara. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Lebih lagi, come on. Yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi saudara. Dalam pujian. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi saudara. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara tempat ini sudah bersuka cita buat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan hati pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Boleh kami pelajari dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh menerapkannya dalam setiap hidup sehari-hari kami Tuhan Yesus. Karena Engkau mengurapi dan juga Engkau menjagai setiap kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita mau nyatakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi nyatakan. Firman-Mu berkata Kau
kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi nyatakan dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, aku berserah. Kami berserah. Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lebih lagi nyatakan, oh, dengan sayap-Mu. Saya menggunakan pada terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan, kesempatan Kau bagi kami. Untuk kami duduk diam berjumpa dengan Allah, sumber segala kami, sumber dari segala galanya. Berbicaralah Tuhan, kami sungguh membutuhkannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk gereja ini memberi kesempatan mengingat masa lalu. Dulu saya tiap bulan berapa kali khotbah di REM. Di sana, di sini, sana, sini. Kadangkala saking banyaknya salah tempat gitu. Saking banyaknya gereja REM, salah tempat. Harusnya di mana, masuk ke Robinson. Oh salah Pak, harus di sana gitu ya. Baik, yang kedua, saudara jangan bingung kalau saya pakai peci. Sejak tanggal 9 Maret tahun 2025, saya putuskan kalau khotbah pakai peci. Ini bukan tanda saya muslim. Peci bukan soal agama. Ini adalah kebangsaan, tradisional. Saya kemarin khotbah di Tanjung Pinang minggu lalu. Ada setiap daerah itu ada kekhususan. Ya, isi saya bilang kita harus beli itu tuh lemari kaca. Jadi kalau dari Tanjung Pinang namanya tamjak. Ya,
ada yang dari Baduy, namanya saya lupa begitu ya. Dan kayak kita di Betawi, saya banyak di mobil dan di rumah banyak seperti ini. Saya juga mau mengedukasi bahwa ini adalah milik nasional, bukan agama tertentu. Tapi masih saja ada orang yang bukan bodoh. Bodoh dan pinter itu bedanya lebih duluan tahu itu namanya pinter. Baru belakangan tahu itu namanya bodoh. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengedukasi bahwa ini peci bukan soal agama. Tapi masih saja ada yang nyeletuk. Ya Pak Haji, kemana Pak Haji? Oh bukan. Masih saja ada yang salah begitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, oke. Tema kita adalah hidup untuk menjadi berkat. Bisa diklik. Sebelum ini. Oke. Ini yang sebelah kiri Anda adalah gelang emas. Dan yang sebelah kanan Anda adalah gelang karet. Pencipta, pembuat gelang emas dan gelang karet punya tujuan tertentu dengan benda ini. Kalau penggunaannya enggak tepat atau tujuan diciptakan digunakan tidak tepat menjadi perbincangan bahkan olok-olok. Gelang emas untuk membuat kita lebih indah, lebih bagus, lebih bergengsi. Mahal harganya. Gelang karet murah. Tetapi ada fungsi yang tidak bisa gelang emas lakukan. Gelang karet, ketika Anda kesel sama suami, bisa buat jepret. Atau ketika rambut Anda awut-awutan, bisa untuk diikat. Atau kita mau permainan loncat-loncat gitu, dihubungkan satu sama lain. Saudara, Anda jangan jepret suamimu dengan gelang emas. Akan lebih kaya suamimu. Ya. Kalau digunakannya enggak tepat, jadi bahan olok-olok. Kita, saya dan saudara diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Kalau saya dan saudara tidak pada posisi apa yang keinginan Allah kita lakukan, kita jadi olok-olok. Orang Kristen kok begitu, hamba Tuhan kok begitu. Kita menjadi bahan olok-olok. Atau patut disayangkan. Sayang amat itu. Gelang karet, gelang emas. Kok digunakan untuk seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa Allah. Melalui hidup kita harusnya kita memuliakan Allah. Tapi kalau kita enggak sadari bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Allah, maka sebaliknya kita menjadi bahan olokan bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, masuk pada tema untuk itu hidup menjadi berkat, Roma 16 ayat 3 sampai ayat 5. Saya yakin saudara semuanya sudah makan siang, tapi enggak apa-apa, kita ada cemilan, Roma dulu lah ya. Gitu. Roma 16 ayat 3 sampai 5. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah
Asia untuk Kristus. Klik. Kita akan lihat latar belakang Priscilla dan Aquila. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Klik. Priscilla dan Aquila. Ini yang betul bukan suami dan istri. Tapi yang betul istri dan suami. Karena Priscilla itu yang istri. Dan Aquila yang suami. Mereka ini orang Yahudi tinggalnya di Roma. Namun sekitar tahun 49 ya mengalami pengusiran oleh Kaisar Claudius karena masalah kekristenan dengan Yudaisme. Lalu Priscilla dan Aquila pindah ke kota Korintus dan berjumpa dengan Paulus. Supit. Enggak ada supitnya ya. Kalau supit ketemu di Permata Hijau. Oke. Mereka pindah ke Korintus, jumpa dengan Paulus. Jadi Priscilla dan Aquila sudah menjadi Kristen sebelum bertemu Paulus. Nah, nama Priscilla sering disebut lebih dahulu daripada Aquila. Artinya apa? Tafsirannya Priscilla lebih tinggi tingkat sosialnya, lebih tinggi jabatannya dalam jemaat. Klik. Nah, banyak keluarga yang bermasalah jika istri lebih tinggi statusnya dari suami. Tapi Priscilla dan Aquila tidak demikian. Mereka malah bersatu, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mohon maaf ya sekarang, kalau istrinya gajinya lebih tinggi, tingkat sosialnya lebih tinggi, dia memandang sebelah dengan suaminya. Saudara-saudara, bagaimanapun juga suami adalah kepala keluarga. Hai istri, tunduklah sama suami. Itu aturan mainnya. Dan suami, kasihlah istrimu. Kenapa disebut istri dulu, bukan suami dulu? Hai suami, kasihlah istrimu, bukan itu dulu. Alkitab menyebut, hai istri, tunduklah akan suamimu. Istri diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong. Ada dijadikan untuk penyemangat, bukan untuk merendahkan. Ada beberapa yang saya bersyukur melihat istrinya seorang presiden direktur di sebuah perusahaan. Tapi kalau di rumah, suami adalah bosku. Aku bos di kantor. Tapi aku tidak menempatkan diriku sebagai bos. Ada masalah-masalah keributan yang sedang saya tangani. Suami istri ribut. Dan kalau ribut, istrinya bilang begini. Lu hidup kan numpang sama gua. Saking suaminya itu diam, tenang gitu ya. Lebih dewasa. Gak mau lebih ribut lagi. Dan dia akhirnya bilang begini. Ya kalau gua numpang, emang lu mau apa? Mau ngusir gua? Ya udah kalau lu usir gua nggak balik lagi. Karena apa? Rumah itu milik istrinya. Hati-hati saudara. Saya secara tidak sengaja nonton film, bagus ya silahkan bagus. Yang film Ernest bagus itu. Cek toko sebelah yang kedua. Ya, cek toko sebelah yang kedua. Itu ada mengharukan, nangis. Saya itu kalau nonton ikut-ikutan nangis. Istri saya di sebelah ngeliatin, ngeledek. Wus, diam aja kamu ya. Keluar air mata saudara. Itu bagus. Ya, karena
calon istrinya tingkatannya lebih tinggi daripada calon suaminya. Lalu suruh tanda tangan perjanjian pranikah gitu. Jadi takutnya suaminya itu mengambil hak-hak dari sang istri. Hati-hati dalam hal begini, saudara. Hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Ada satu keluarga yang sudah dipulihkan suami istri. Menjadi berkat dimanapun karena sudah gambar dan rupa Allah kembali lagi melalui Yesus Kristus. Dua-duanya sekolah Alkitab, dua-duanya pengkhotbah, tapi istrinya memang lebih pintar daripada suaminya. Satu saat si suami khotbah selalu dikritik, dicari salahnya. Kurang ini, kurang itu. Dia belajar sesempurna mungkin menyampaikan firman Tuhan, tetap disalahkan. Yang terakhir, dulu Alkitabnya kan pakai kertas gitu. Dia lempar Alkitabnya, banting di depan isinya. Mulai hari ini saya gak mau khotbah lagi. Kamu aja yang khotbah. Sejak peristiwa itu ada pemulihan. Oh, sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Istrinya lebih pintar, tapi dia tahu menempatkan diri. Ya, kalau Anda menjadi istri, jadilah istri kayak Priscilla. Tahu menempatkan diri. Status lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, tapi tetap tunduk kepada suami. Dalam keluarga bukan soal siapa yang lebih hebat, tetapi bagaimana bersama-sama bisa melayani Tuhan dengan taat. Memang ada gereja yang ibu gembalanya lebih bagus, lebih perhatian, lebih pintar ngomong. Tapi jangan lebih dominan. Oke, ada gereja-gereja yang kalau nggak ada ibu gembala, habis deh. Suaminya nggak bisa apa-apa. Tapi tempatkan sebagai istri gembala, bukan ibu gembala yang memimpin gereja. Kita harus tahu diri dalam hal ini ya. Jadi perlu pemulihan, keluarga yang dipulihkan, memiliki gambar dan rupa Allah kembali. Maka kita bisa menjadi Priscilla dan Aquila. Klik. Pelayanan Priscilla dan Aquila. Roma 16 ayat 4 dan 5. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, kata Rasul Paulus kepada mereka. Bukan aku saja berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Klik. Saudara, Priscilla dan Aquila itu kerjanya sebagai pembuat kemah, ya. Persis dengan Rasul Paulus. Ini sama-sama pengusaha, tapi dia enggak di Kadin daerah Banten lain, saudara ya. Ini Kadin di Korintus, bukan di Banten. Mereka ini sama-sama pengusaha, yaitu membuat tenda atau kemah. Mereka melayani Tuhan dengan giat sampai mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus dan jemaat di Korintus. Maaf ya, ada orang kaya berani mempertaruhkan uangnya, waktunya, tenaganya. Kalau nyawanya mikir-mikir, gak mau terganggu, mau cari yang aman. Oke lah melayani, tapi ini jabatan saya ini. Hari ini saya katakan saudara, ini Priscilla dan Aquila total melayani Tuhan. Bukan saja uangnya, bukan saja tenaganya, pikirannya, bukan saja tempat rumahnya untuk ibadah, tapi menolong orang untuk menyelamatkan nyawa. Dia ini berkorban nyawa. Artinya
Kalau bahaya sekali, nyawanya hilang saudara. Demi Paulus saudara. Beberapa minggu yang lalu, istri almarhum pendeta Montolalu yang sangat saya kenal sejak tahun 80-an itu meninggal. Pendeta Julius, ayah dari pendeta Rubin Adi Abraham, ketua sinode kita, menulis bahwa pendeta almarhum JFR Montolalu adalah Yusuf bagi Gereja Bethel Indonesia. Punya jabatan, tapi suami istri ini berani berkorban. Saya ingat ada kasus di kota Pekalongan waktu itu. Akhirnya terselesaikan karena almarhum JFR Montolalu ikut membantunya, mempertaruhkan jabatannya. Saya salut seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Priscilla dan Aquila bahkan memakai rumah mereka untuk persekutuan. Bahkan orang Kristen pertama kali di Asia, namanya Epenetus, bertobat melalui persekutuan di rumah Priscilla dan Aquila. Maaf, ada komsel? Ada komsel? Belum ada komsel. Kalau misalnya ada komsel, buru-buru. Rumah saya aja. Di tempat saya saja. Buru-buru daftar. Ayo menjadi suami istri keluarga yang melayani. Saya berharap habis saya khotbah ini, saudara antusias. Bilang sama Bapak Gembala, bikin komsel di rumah saya aja. Saya beritahu, saya baru ngobrol dengan seseorang. Ya, ada gereja yang begitu maju pesat. Dan dia bilang, kuncinya di komsel. Karena di keluarga, di gereja ini terlalu luas. Saling mendoakan, saling menguatkan, makan bareng. Minum ada masalah diselesaikan bareng. Dan coba melayani. Saya berharap nanti ada yang ketemu dengan Bapak Gembala. Pak Paulus, saya tergerak mau melayani di gereja ini. Pak Paulus bilang, puji Tuhan. Saya nggak tahu persis Anda kuatnya di mana, bagusnya di mana, posisinya kira-kira di mana. Lalu saudara jawab, kayaknya saya cocok banget menjadi gembala sidang di sini. Oh jangan-jangan yang itu enggak usah saudara. Yang itu slotnya udah habis saudara. Saudara saya kasih masih banyak slot-slot yang lain yang perlu diisi saudara. Ya, oke. Klik. Melayani Tuhan itu bukan soal full time atau part time. Melayani Tuhan itu adalah full heart. Anda yang peka pasti bisa menilai mana guru yang mendidik dan mana guru yang mengajar waktu Anda sekolah. Dosen sebagai pendidik atau dosen sebagai pengajar itu bisa dinilai. Melayani sebagai guru, sebagai dosen, sebagai apapun dengan sepenuh hati itu beda. Beda. Ada yang full time tapi gak sepenuh hati. Ada yang part time tapi sepenuh hati. Yang penting itu sepenuh hati. Ketika mengajar anak sekolah minggu, anak sekolah minggunya satu saja gak datang. Ayo kita pikirkan apa. Habis-habisan karena sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian, tidak lama saya menjadi guru SMP, sekitar 6 tahun. Tapi sekarang banyak yang menjadi gembala sidang dan pendeta. Bahkan dari mereka yang tadinya belum mengenal Yesus. Kalau saya datang khotbah di gereja mereka bilang, Pak Abram lah yang membuat saya bisa seperti ini.
Dia cerita malu-malu, dulu suka ke diskotik di Gajah Mada itu tahun 80-an, apa namanya itu, Stardust. Pernah ke sana kali ya? Atau punya saham di situ? Itu saya dapat berita, karena kami sekolahnya itu siang sampai sore. Nah, Stardust itu jam-jam 3, jam 4 udah buka itu. Saya dapat berita di sana ada beberapa anak murid saya ke sana. Pada ngumpet di toilet, saya ketawa geli. Saya waktu pas dia di toilet, saya itu cuman sekatnya kan nggak penuh tuh. Saya naik ke atas, ya, ngapain lo? Gitu ya. Dia cerita. Satu orang yang karena terpaksa saya memakai tangan. Suka saya gamparin orang ini karena udah di luar batas. Untung dulu, kalau sekarang saya masuk penjara. Dan apa yang terjadi? Dia tinggal di Atlanta, Amerika. Saya diundang khotbah di Los Angeles. Sebelum ke New York, saya mampir dulu ke Atlanta, khotbah di situ dan ke Philadelphia, New York, New Jersey dan sekitarnya. Ada orang yang bilang begini, Pak Abram, ada mantan murid Bapak itu. Yang mana? Itu tadi yang main bass. Dia nundukin kepala gitu ya. Saya bersyukur. Ada lagi orang-orang yang saya bela mati-matian. Sampai sekarang akhirnya dia menjadi majelis sebuah gereja. Saya menangis terharu. Mereka tahu bahwa seseorang itu sebagai guru, pendidik, atau guru pengajar. Guru pengajar bodoh amat, yang penting saya kasih. Ngerti nggak ngerti urusannya. Tapi pendidik, dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang brengsek menjadi baik. Saya pernah ngomong di satu forum begini. Maaf kalau Anda brengsek jadi baik, saya nggak terlalu bangga. Anda miskin lalu menjadi kaya, saya nggak terlalu bangga. Tapi saya salut bangga dengan Anda kalau Anda bisa membuat orang miskin jadi kaya. Anda bisa membuat orang brengsek menjadi baik. Itu baru saya bilang, hebat kamu itu. Saudara, melayani Tuhan bukan hanya memberi waktu, tenaga, harta, pikiran, dan perasaan. Tapi juga nyawa serta seluruh kehidupan. Fokuskan itu. Fokuskan itu. Anda bergerak di bidang manapun. Ada satu gereja yang saya sangat tertarik dengan pemain tamborinnya. Saudara. Main itu benar-benar, saudara. Waktu ini saya duduk depan hampir aja kena, saudara. Kalau kena putus tuh leher saya itu, kena itu talinya itu. Dan dia udah menikah. Ketemu lagi sama saya. Saya bilang, hebat kamu itu ya. Saya lihat kamu kalau main tamborin sepenuh hati. Padahal badannya bukan kurus. Gemuk, saudara. Tapi aduh gitu saudara. Ya. Ibu mau ikut? Jadi luar biasa saudara. Semangatnya. Oh bisa lah. Maaf ini saya tanya sama saudara ya. Ibu, Bu, saya tanya Bu, maaf Bu. Ibu satu saat telepon dengan seseorang. Bisa berasa enggak Bu kalau orang itu enggak konsen dengan obrolan ibu dengan ibu? Saya ulangi ya. Ibu ini telepon nih, atau sebelum telepon ngobrol nih. Ibu ngobrol dengan seseorang. Ibu bisa menilai enggak orang itu konsen dengan percakapan kita atau tidak? Bisa. Sekarang itu kan kelihatan. Kalau telepon kan enggak kelihatan karena enggak video call. Bisa berasa enggak Bu? Bisa. Saya bisa. Kadang-kadang telepon ke ini. Ada apa? Ada. Wah ini nada-nadanya nggak konsen nih. Maaf, Bapak sibuk ya? Nanti kita ngobrol. Ya Pak, saya lagi rapat. Karena dia menghargai saya, dia angkat itu. Calling saya itu. Ya udah nanti bisa berasa. Maaf ya kalau Anda ngajar sekolah minggu, Anda melayani banyak orang.
bisa dirasakan itu serius atau enggak sih? Betul atau enggak sih? Guru-guru sekolah minggu saya yang hebat-hebat, yang membuat saya seperti ini, saya datangin. Dia bangga dia. Saya masih ingat dulu Abram. Kamu masih kecil saya kumis-kumisin, bikin kumis. Gitu. Sekarang kamu hebat khotbah di mana-mana dalam luar negeri. Aduh puji Tuhan. Lalu saya bilang, saya bisa begini karena keseriusan. Saya panggil tante, keseriusan tante mendidik saya. Serius. Serius. Melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan, kadang-kala maaf ya. Maaf. Pertama kali jadi cerita di sekolah minggu, puasa, doa Tuhan tolong mau cerita apa. Tuhan tolong urapi kata-kata saya. Tapi kalau udah sering, khotbah apa ya? Jadi gampang. Nggak disiapin. Maka saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Guru yang nggak menyiapkan bahan-bahan, langsung aja dia bahas. Adik-adik, kakak mau cerita tentang cerita Alkitab yang luar biasa. Yaitu Robin Hood. Gila nggak? Mana ada ayatnya Robin Hood di Alkitab? Atau dia cerita tentang Daud dan Goliat. Adik-adik, Daud dipakai baju besi nggak bisa jalan. Lawannya gede, namanya Goliat. Lalu dia ambil ketapel. Dia cari batu adik-adik. Enggak disiapin batunya dulu. Dia lihat ada seperti kerikil berapa. Lalu dia ambil adik-adik. Dia ambil batu. Anak-anak sekolah minggu dia, itu maaf, tai kucing saudara. Harusnya disiapin. Misalnya WL. WL itu jangan asal nyanyi. Lagu-lagunya harus yang ada rangkaian. WL jangan bikin jemaat pusing kalau milih lagu. Contoh, kalau praise, pujian, lagunya ku mau di sana, katakan ku mau di sana. Setelah itu penyembahan. Ku ingin tetap di sini. Apa jemaat nggak bingung, saudara? Kamu maunya apa? Ku mau di sana, ku mau di sana. Lalu ku ingin tetap di sini. Kan bingung mau kemana sih kamu itu? Jadi atau penggalan-penggalan lagu. Allah itu baik, Allah itu baik. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, haleluya. Jadi kadang-kadang ada pemotongan. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Gitu ya. Lalu lagunya begini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan, kau bukan Tuhan. Bingung kan saudara? Kalau bukan Tuhan, gua siapa? Gitu saudara. Jadi saudara, serius. Melayani itu serius. Apa yang harus saya sampaikan? Klik. Alkitab berkata apapun juga, klik. Apapun juga yang kamu perbuat. Klik sebelumnya. Sebelumnya sayang, udah ada itu. Ya klik lagi. Nah itu, baca sama-sama, 3, 4. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti itu, Tuhan bukan untuk maaf. Kadang-kala ya, kita itu Indonesia asli. Ketika ngelewatin lampu merah, tangkap. Kenapa Bapak ngelewati lampu merah jalan juga? Saya pikir nggak ada polisi. Gitu. Kalau ada polisi, tenang. Nggak ada polisi, bodoh amat. Hati-hati ya, sekarang itu udah pakai kamera. Jemaat saya nangis darah saudara. Mau perpanjang STNK. 3 kali kena tilang. 1,5 juta. Waktu dia lagi sedih begini. Polisi di sebelahnya juga kan ada orang yang salah. Kalau saya berapa Pak? 91 kali.
Lalu polisi bilang, udah nggak usah perpanjang STNK, buang aja motornya. Karena Bapak bayar dendanya dengan beli motor, mendingan lebih beli motor baru. Nah, 91 kali 500.000 susah. Hari ini saya ingin katakan, ya belajar susah. Memang kadang orang Indonesia harus ditekan begitu supaya belajar. Saya di Australia, ya Maret kemarin saya khotbah di sana. Dan saya lihat mereka itu taat banget beribadah. Ikuti aturan. Ya tetap harusnya saya bisa khotbah lebih dari berapa kali deh. Waktu itu beberapa tahun yang lalu saya khotbah 6 kali, harusnya bisa 8 kali dalam satu hari. Tapi orang yang mengantar saya nggak mau, kenapa? Di sana kecepatannya, kalau misalnya sepanjang jalan CL, Citraland dan Mogot sampai ke Indosiar ada tulisan 40 km, ya kita 40 km. Ada tulisan 50 km ya 50 km. Satu saat saudara, waktu saya masuk ke mobil, kok gak jalan-jalan? Saya bilang sama sopir atau teman saya nyetir, kok gak jalan? Kita nunggu orang. Enggak. Kenapa gak jalan? Dia bilang, seatbeltnya belum dipakai. Oh iya. Kalau Indonesia kan jarang pakai seatbelt, malah diakalin lagi. Diceklekin baru pakai begini saudara ya. Lalu saya pakai seatbelt, baru jalan. Pernah loh Bapak Ibu sekalian, pernah. Saya udah pakai seatbelt, tapi gak jalan juga. Kok gak jalan, kenapa? Karena belum ada sopirnya. Ya kalau gak ada sopirnya jalan kan aneh saudara. Hari ini saya katakan saudara, serius. Berkendaraan berlalu lintas, beribadah, lakukan sesuatu melayani, hidup yang serius. Sepenuh hati saudara. Ya, klik. Oke. Berikutnya kita lihat pengabdian Priskila dan Aquila. Kisah para Rasul 18, 24-27. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dikliknya 2 kali karena itu salah. Harusnya 25-nya itu langsung 27. Klik lagi, diklik lagi. Klik lagi. Ya, 25-nya. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka, yaitu Priskila Aquila, membawa dia, yaitu Apolos, ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Hebat ya, Priskila dan Aquila itu orang yang gak belajar teologi ya, tapi meneliti. Ini ada pengkhotbah namanya Apolos. Ajarannya ngaco ini. Diajak ke rumahnya. Akhirnya dia bertobat. Ya, mundur ke belakang. Mundur ayat 27-nya tadi. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hebat loh, Apolos ini pengkhotbah di mana-mana hebat, tapi ajarannya nggak benar. Priskila Aquila, ayo ke rumah. Ngobrol-ngobrol sampai Apolos jadi orang hebat. 1 Korintus 1:12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Ini tingkatnya menjadi orang hebat. Klik 2 kali. Oke, klik lagi. Apolos dibawa kepada pengenalan akan Kristus
oleh Priskila dan Aquila. Bahkan Apolos dimuridkan oleh Priskila dan Aquila. Tetapi kemudian dalam pelayanan Apolos lebih terkenal daripada Priskila dan Aquila. Bahkan Apolos disejajarkan dengan Paulus, Petrus itu Kefas di situ ya, golongan Kefas, dan Kristus sendiri. Saudara, orang yang melayani sungguh-sungguh menghasilkan yang bagus. Gak lama saya menjadi guru. Saya itu ya, jam ngajarnya 12:30 sampai 5:30. Siang sampai sore. Saya berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 10. Ngapain? Ayo kita kelompok tumbuh bersama. Ayo kita bikin persekutuan siswa Kristen. Ayo kita doa puasa. Malamnya puasa, kita buka puasa di situ. Tapi bayar masing-masing. Kalau enggak gaji saya habis, saudara. Wah, mereka menjadi orang hebat. Dan saya bangga kalau murid saya lebih hebat dari saya. Saudara, ada satu murid saya, wah lebih hebat dari saya. Khotbah di mana-mana. Bahkan salah satu murid saya mendirikan sahabat orang sakit, yaitu mendirikan rumah singgah. Dia mikir, kadangkala ke rumah sakit bolak-balik. Kasihan itu. Maka dekat rumah sakit, dia bangun rumah singgah gratis. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, gratis. Saya pernah, saudara, ke Singapura lihat itu. Dan saya juga lihat ada beberapa tempat seperti itu. Wah, idenya hebat. Dan itu mantan murid saya senang sekali. Dan dia kalau khotbah di luar atau diundang khotbah di gereja kami, selalu bilang, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah dikerjakan oleh gembala Anda. Saya bisa seperti ini karena Bapak Gembala Anda mengajar saya dengan luar biasa. Gaji saya hanya 9.000 waktu itu di sekolah negeri. Habis buat teh botol, saudara. Tapi keseriusan itulah yang membawa banyak orang menjadi hebat. Keseriusan Priskila dan Aquila membuat Apolos orang-orang hebat. Bukan saja menjadikan Apolos orang lebih hebat lagi, tapi juga menjadikan satu orang pertama kali dari Asia bertobat yang namanya Epenetus itu. Klik, oke. Pelayanan bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau terlibat. Pelayanan bukan soal adu bakat, tapi berlomba jadi berkat. Pelayanan bukan soal siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang lebih setia menabur benih kekal. Saya suka ya, harmonisasi musik di sini. Ya, rem, glow, itu musiknya enak-enak, saudara. Ya, yang saksofon atau flute, ngisi yang kosong-kosong. Jangan yang bassnya kekencengan, lalu main drumnya kayak ingat gebukin istrinya. Wow. Waktu semua gini-gini. Malaikat balik lagi ke surga. Padahal WL sudah mengundang malaikat datang ke ibadah. Balik lagi ke surga. Yesus tanya, kenapa balik? Pusing dengerin musiknya. Saudara. Tapi ada harmonisasi. Ya, asik, saudara. Bukan adu bakat. Bukan siapa yang hebat. Kalau gereja ini berkembang dan maju, yang punya nama adalah gembalamu. Gak mungkin ditanya, misalnya rem di sini maju pesat. Siapa sih yang ngurusin medianya? Gak ada. Contoh nih, contoh. Saya tanya yang anak muda pasti tahu biasa. Atau ini ada grup band Noah. Tahu ya? Siapa vokalisnya? Ariel. Yang pegang sound system. Nggak tahu. Yang pegang bass? Nggak tahu juga. Taunya Ariel doang.
Wajar nggak? Ada ya pemain grup band cilik bubar. Padahal pernah saya ajak ke Bandung, kemana begitu ya. Saya tanya kemana bubar. Pada iri hati. Masa yang difoto cuman vokalis. Gitu. Saya pemain begini nggak difoto-foto katanya. Ya tapi tenang aja. Kalau salah satu terkenal nggak apa-apa. Sepak bola itu kiper tidak akan pernah dapat sepatu emas. Sepatu emas untuk pencetak gol terbanyak. Nah, kalau kiper gak mungkin kan? Atau mungkin asal-asalan bodoh amat, silakan gol gitu. Back jarang jadi pemain terbaik, jarang. Gak mungkin. Saya rasa gak ada dalam sejarah back tapi pencipta gol terbanyak. Atau kita WA Muhammad Salah dulu ya. Pencipta gol terbanyak di Liga Inggris ya. Atau yang di Liga Spanyol itu. Saya kasih tahu susah, ya gak apa-apa. Jujur ya. 50 tahun saya terjun dalam pelayanan. Sulit nyari orang kedua di gereja yang kerja benar. Karena apa? Bikin nomor 1. Depak yang nomor 1 bikin gereja baru. Maka Indonesia itu aneh. Jumlah Kristen berkurang, jumlah gereja bertambah. Nah itu apaan itu? Perpindahan gereja. Anda jadi orang kedua mungkin kesel banget. Masa yang hebat nang Pak Supit. Bikin gereja baru bro. Pisahin lagi. Sulit nyari orang kedua. Kerja setengah. Karena apa? Kita yang kerja setengah mati. Yang hebat dia. Gak apa-apa. Akuilah peristiwa. Melayani dengan hati itu seperti itu. Bahkan kalau ada orang lebih hebat. Ya bersyukur. Makanya tadi saya bilang. Kalau Anda brengsek jadi baik, saya mah biasa. Tapi kalau Anda bisa bikin orang brengsek jadi baik, itu baru luar biasa. Kalau Anda miskin jadi kaya, biasa. Tapi kalau Anda bisa bikin orang miskin jadi kaya, itu yang luar biasa. Saudara-saudara, kembali lagi melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, contoh Priscilla dan Aquila itu. Bukan siapa yang lebih terkenal, tapi siapa yang setia menabur benih kekal. Amin. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu, yaitu kesimpulan. Karena setelah kesimpulan selesai. Harusnya dari awal ya. Kesimpulan, baca ya. Oh kalau ini kan gede banget, bisa enak baca. Kadangkala saya pernah ya tulisannya enggak gede-gede ini. Terus baca. Enggak bisa Pak. Oh iya maju ke sini. Enggak bisa juga Pak. Kamu minus atau plus? Minus Pak. Ada maju sini. Enggak bisa juga. Ternyata dia buta huruf. Ya kalau buta huruf sampai di sini pun ya enggak bisa baca. Goblok juga itu. Oke baca sama-sama. 3, 4. Hidup adalah ciptaan Tuhan yang dibentuk dengan tujuan agar dapat memuliakan Tuhan. Dengan hidup kita yang takut akan Tuhan dan rela mengabdi dalam pelayanan, kelak kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan. Kalau bisa ketika kita mati, orang-orang bilang, atau kita ulang tanpa, Tuhan, dia masih dibutuhkan. Kalau kita mati, Tuhan kenapa sih secepat itu? Tuhan ambil, pada umur udah 70 tahun, kan udah cukup harusnya. Tapi jangan nanti kalau kita mati, siapa mati? Kenapa enggak dari dulu aja itu mati itu susah. Tapi mari kita menjadi berkat. Anda ingin tahu, Anda menjadi berkat atau tidak gampang. Kalau Anda karyawan, besok ngomong sama bos. Bos, mulai hari Selasa besok saya akan keluar dari perusahaan ini.
Kalau bos bilang, puji Tuhan, kok nggak dari kemarin kamu ngomong. Nah, itu udah bohwat itu yang gitu. Amsyong itu orang. Tapi kalau dia bilang, kenapa sih kurang gaji? Dia telepon bagian kasir. Tolong ya, atas nama ini bulan depan naikkan gajinya. Berapa bos? Tambahin 25.000. Yang penting kan naik, saudara. Yang penting naik kan? Walaupun 20.000 naik, saudara. Hari ini saya katakan, saudara, kalau Anda di sekolah, misalnya ya, pas nggak datang, kok kayaknya, gurunya bilang, kok kayaknya hari ini happy banget, kita enak ya. Ya bu, si A nggak datang, mari kita doa supaya dia diangkat Tuhan dan nggak datang lagi. Tapi kalau Anda jadi, dalam iklan kan ada, kalau nggak ada lu, nggak rame. Gitu. Di gereja, kalau ada yang keluar, lalu malah seneng, itu bahaya. Dia udah nggak ke gereja kita, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan hancurkan gereja lain, jangan gereja ini. Gitu saudara. Itu udah bohwat menjadi, mari kita menjadi berkat. Caranya kita dirubah oleh Yesus menjadi gambar yang baru, ciptaan yang baru, dan tahu tujuan hidup kita menjadi berkat. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti Priscilla dan Aquila. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu boleh diam berbicara, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Berkati Bapak Gembala, berkati para pelayan Tuhan tempat ini, dan melalui hidup mereka. Nama Yesus dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu, siap melayani Priscilla dan Aquila. Mau melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tinggalkan tempat, saya dari pagi pergi. Saya mau istirahat, nanti sore ada acara lagi. Ada orang nyeletuk begini. Pendeta itu kalau pulang dulu katanya menghindari kolektor. Kurang ajar, saya udah siapin kolektor. Ya, taruh di mana kolektornya, masukinnya. Pakai amplop. Iya. Mohon maaf nih saya nanya. Kolektor di sini ada kembalian nggak? Hah? Nggak ada? Duit saya gede gimana? Tukerin dulu ya. Nggak ada kembalian. Lambok sekali-sekali dibikin kolektor ada kembalian gitu. Nggak ada ya, nggak ada kembalian, benar. Oh, ya udah nggak apa-apa lah. Tuhan Puji berkati. nama Tuhan, saudara.